enggak, ya 2,5 juga kan turun lumayan tinggi. Jadi itu dengan berubah bahan baku. Kemudian kalau untuk itu sektor pembangkit. Kemudian untuk sektor industri itu sebenarnya bisa dilakukan bahan bakar dan bahan baku alternatif digunakan. Itu juga saya sebenarnya punya hitungannya untuk industri semen. Cuma mungkin karena Jakarta tadi ininya DKI, jadi saya nggak masukkan hitungannya. Saya punya hitungannya kalau dia mengganti dengan sebagian bahan bakar alternatif dan bahan bakar atau bahan baku alternatif, berapa penurunan emisinya GHG-nya untuk industri semen itu sebenarnya saya ada. Kemudian industrial boiler tadi itu juga sebenarnya rata-rata masih menggunakan kalau nggak diesel, kalau nggak coal. Jadi kalau itu juga bisa dirubah jadi bahan bakar yang baik di hidupnya, maka juga bisa. Ini hanya contoh yang saya hitung untuk power plant ya, dan penurunan power plant. Kemudian implementasi tadi yang disebutkan resource efisien dan cleaner production ini adalah lebih kepada efisiensi energi. Jadi ini kalau efisiensi energi bisa diterapkan juga untuk industri, ini juga sangat bagus. Bagaimana misalnya bahwa harus punya visi tadi itu, industri harus sebenarnya mungkin harusnya masuknya di KLHK bahwa RICP harus diimplementasikan bagaimana efisiensi sumber daya, karena ini besar pengaruhnya nanti terhadap gas rumah kaca. Kemudian pemerintah mempunyai target untuk menurunkan gas rumah kaca 41% misalnya. Ini semuanya bisa dengan implementasi RICP, resource efisien dan production. Bagaimana industri bisa memproduksi barang dalam jumlah yang sama tapi dengan sumber daya yang lebih kecil, sehingga hemat biaya, kemudian mengurangi jumlah limbah, akhirnya tadi energi, air dan juga bahan baku. Sebenarnya ini prinsip RICP itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat gambarnya, prinsipnya RICP ini adalah kita lakukan pencegahan. Jadi sebenarnya adalah mencegah up the pipe sebelum limbah timbul. Kita harus melakukan pencegahan. Biasanya juga profit center, jadi saving, industri harusnya senang melakukan ini karena dia sebenarnya menguntungkan dari sisi bisnis, mereka menguntungkan karena dari dia lebih biayanya lebih, costnya lebih rendah. Nah, jadi harus mencegah timbulnya limbah, mengurangi timbulnya limbah, daur ulang pengolahan limbah itu end of pipe. Jadi setelah muncul ya biasanya cost center. Kalau kita masang air pollution control, memasang FGD itu biasanya ya bisa menurunkan, tapi bagi industri cost center. Makanya kenapa industri kadang-kadang males melakukan memasang APC itu karena sebenarnya cost center buat mereka. Kalau masih bisa dilepas aja gitu kan, karena ya itu tadi maksudnya adalah cost center. Jadi yang ini yang tadinya yang disebut dengan resource efisien dan jadi kalau memungkinkan. Kemudian yang bisa kita melakukan pencegahan tadi sudah hampir sama dengan transport. Di sini fuel quality itu termasuk. Jadi kalau kadar abunya rendah, kadar sulfurnya rendah, dia otomatis juga akan mengurangi emisinya. Sama kalau ini fuel quality itu untuk industri sama untuk transportasi itu sebenarnya sama. Kemudian juga melakukan tadi maintenance sebenarnya, improvement atau maintenance untuk menghindari terjadinya kalau ada bocor, leaking dan lain-lain itu yang terjadi. Biasanya kalau kita prevention itu sama dengan RICP tadi, save money biasanya, kemudian buat bisnis menguntungkan buat industri, jadi harusnya tidak ada masalah. Nah kalau NO5 ini akan lebih sulit, biasanya bisa dilakukan, tapi biasanya konsep polisi
dekat rumahnya dia. Kontrol karena biayanya mahal, maka tidak bisa dicapai. Jadi biasanya seringnya yang terjadi ya nyolong tadi. Misalnya, nah ini juga kalau kita lihat di India itu ada beberapa kebijakan yang sudah dilakukan. Ini bisa diketahui di India ya, tahun 2011 ini saya lihat ini contohnya. Kemudian dia juga punya kebijakan untuk power sektor itu apa gitu. Untuk power sektor, kemudian untuk industrial sektor. Jadi dia juga menargetkan untuk power generation itu sini menggunakan renewable. Jadi dia berubah ke renewable energy. Kemudian dia juga shifting menggunakan teknologi untuk power generation yang lebih baik. Jadi high efficiency super technological di sini untuk power generation. Ini adalah di India. Kemudian juga mereka membuat standar, ya, jadi lebih ketat standarnya baku mutunya, ya, untuk gas polutan dari coal based plant, ya, jadi yang menggunakan bahan bakar batu bara itu diperketat baku mutunya. Kemudian untuk diesel generator juga dia perketat. Jadi untuk genset itu yang kecil-kecil jumlahnya banyak, mereka biasanya masih pakai diesel, walaupun kecil-kecil, tapi kalau kita lihat di kawasan industri itu banyak sekali yang menggunakan genset. Jadi itu juga jadi ini kita kalau ini belajar dari apa lain. Ini nationwide ya Prof ya? Yang India ini nasional ya? Iya, nasional. Kemudian untuk sektor industri yang lain juga sama, mereka juga merevisi standarnya menjadi lebih ketat, kemudian dia menerapkan continuous monitoring system, tapi biasanya di Indonesia sudah dijalankan ini. Ini kalau di Cina ini kita lihat, di Cina ini SO2. Di Cina itu sejak 2013 sudah tidak mengurangi penggunaan batu bara. Jadi tidak lagi menggunakan batu bara full, mulai 2013 itu sudah pemakaian batu bara sudah dikurangi. Jadi kalau kita lihat di Cina itu SO2-nya paling besar juga dari power, ya. Power kalau kita lihat awal. Cuma kalau kita perhatikan di sini misalnya coal consumption-nya sejak tahun 2013 sudah mulai diturunkan pemakaiannya. Artinya masih naik, kemudian 2013 mereka turunkan sehingga SO2-nya juga turun, particularnya juga turun. Nah, jadi ini Cina. Kemudian dia memperketat tadi baku mutu untuk industri. Jadi dia naik itu dari 96, kemudian dari 96 ya, ini kemudian dari 2003 baku mutu SO2-nya dari 1200, 400 sampai 1200, kemudian 2011 sudah 200. Ini luar biasa loh ini, sudah tepat sekali. Kita mana berani, kita masih nggak akan berani, maksudnya berani nggak kita menyarankan untuk memperketat baku mutu, mana berani. Iya, tidak akan berani. Jadi S2 aja mereka sudah berani segitu angkanya, particulate matter-nya aja untuk coal ya, ini coal fire power plant ya, ini untuk pembangkit ini pembangkit yang menggunakan bahan bakar batu bara sudah diperketat ya. Jadi untuk pembangkit yang dengan batu bara sudah diperketat. Jadi kalau dia menggunakan batu bara, dia harus yang ultra low standar ya. Jadi dia harus betul-betul yang ultra low sulfurnya. Dia juga harus apply itu apa namanya air pollution controlnya betul-betul yang paling bagus. Jadi, itu adalah salah satu yang ada. Kemudian ini yang tadi salah satunya ini mereka juga menerapkan untuk
air pollution control device yang paling bagus, termasuk FGD yang bisa sampai 91,2 ya, 91% ya, diwajibkan untuk full power plant. Nah, saya nggak tahu ada mau isu full power plant di Indonesia banyak itu, apakah mereka sudah diwajibkan untuk menggunakan air pollution control yang sesuai sehingga bisa menurunkan ini yang mau campurin untuk air pollution control device-nya. Mereka selalu sering pokoknya baku mutu aja, jadi nggak dari teknologi. Sampai teknologi. Mereka kan nggak mau ditekan. Karena seharusnya kebijakan ini ditekan-telakan ya. Industri sih sebenarnya. ya makanya kalau misalnya dia harus memahami, karena kalau ini kita bisa pastikan akan bisa menurunkan segitu, tapi kalau kita nggak tahu teknologinya apa, ya nanti kan bisa akal-akalan lagi. Maksudnya ketika diukur ya mungkin ada yang dimatikan setengahnya atau dia jalan diukur kan kecil gitu kan, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau sudah disertai bahwa full power plant harus menggunakan sistem ABC-nya seperti ini. Kemudian juga mereka punya nih untuk road transportnya, nanti mungkin saya lihat di bagian road transport itu dia ada juga beberapa untuk road transport. Kemudian bahkan Thailand ya, Thailand itu juga seperti ini, di Bangkoknya juga ada. Jadi ini kalau di kota besar, memang di Bangkok itu biasanya major source-nya itu adalah transport. Tidak bisa kita pungkiri, di kota-kota besar termasuk Jakarta, tadi sudah saya sampaikan pagi hari Jakarta juga transportasi yang paling besar ya. Ini di Bangkok pun juga sebenarnya sektor transportasi yang paling besarnya. Nah, upaya apa mereka di Bangkok yang pernah dilakukan? Ini saya ngambil dari Dr. Supat, saya sudah presentasinya Dr. Supat, dia untuk tahun kemarin kesini Dr. Supat. tahun kapan? 2017. Oh iya, saya ketemu di Bangkok Betul. 2017. Nah, ini misalnya untuk pembangkit juga, untuk pembangkit itu dia menggunakan tadi thermal power plant-nya dari sekian megawatt, jadi emission control-nya dia menggunakan retrofit ya. Jadi dengan FGD, jadi menggunakan FGD juga dia. Jadi dia menggunakan FGD di retrofit di sini, akhirnya juga bisa menurunkan emisi yang cukup tinggi dari berapa itu 3.000 berapa menjadi 350. Jadi SO2-nya itu lumayan banget. Tinggi. Jadi signifikan, itu adalah satu. Kemudian di Bangkok juga pakai fuel standar. Ini untuk Bangkok ya. Ini yang di bawah ini juga untuk Bangkok yang tadi. Ini pakai menggunakan fuel standar. Kemudian di Euro 4 sudah berjalan mereka. Kemudian dia juga emission standarnya untuk kendaraan bermotor itu juga sudah lebih tinggi. Jadi di Bangkok sudah jauh lebih baik kalau kita mau lihat ya. Itu hanya beberapa contoh. Kemudian yang tentang powerhouse, ini sih data lama. Kalau di Amerika itu juga SO2 itu masih dari pembangkit. Saya ini menunjukkan data dari pembangkit. Ini juga di China, pembangkit dan di China juga sudah masih sama dari tahun 97 sampai tadi itu 2011, 2013 juga masih power sektor. Nah, kalau untuk transport, untuk transportasi itu secara umum sebenarnya ada tiga, ya, secara umum ada tiga kebijakan pendekatan yang sebenarnya sudah diimplementasikan di banyak negara. Misalnya reducing traffic volume, mengurangi traffic volume, kemudian meningkatkan transportasi urban dan efisiensinya, termasuk di dalamnya ada land use planning. Kemudian modal shifting ke public transport, ada MRT, LRT dan lain-lain, itu juga sebenarnya adalah dan ini mungkin Jakarta sudah menuju ke sini, tapi tahun kapan Pak Bu?
LRT. Iya. Bentar Kan lagi. sudah Akhir jalan tahun kan? ya? Bentar lagi Iya. akhir tahun. Akhir tahun katanya. Hanya sekarang Sebelum yang- pemilu pokoknya. Oh, sudah. Ya. Nggak apa-apa lah. Iya. Tapi paling tidak ada kemajuan lah. Kalau nggak ada kemajuan kan MRT sama LRT dari kapan tuh saya lihat-lihatnya di Kuningan itu sampai Iya. sekarang nggak jalan-jalan. Kan sekarang sudah lumayan Tapi kita akui lah Jokowi hebat soal itu. Ya. soal infrastrukturnya. Iya. Soal emisinya ntar dulu. Pokoknya jalan terus berdiri dulu pokoknya barangnya. Dan jadi paling nggak kalau kita nah, hanya sebenarnya mungkin ketika infrastruktur sudah dibangun itu adalah tugasnya LSM nih untuk campaign ke masyarakat untuk betul-betul mau merubah budaya dari private car ke modal transportasi yang publik tadi. Jadi infrastrukturnya sudah ada, kemudian harus ada campaign untuk masyarakat mau. Kadang-kadang masyarakat tetap aja nggak mau pindah kan repot juga. Sudah ada MRT, sudah ada LRT, yang pindah tetap aja yang tadinya memang nggak naik mobil. Naik itu kan berarti nggak ada perubahan. Sia-sia. Kan kita sasarnya orang yang tadinya naik mobil mau pindah mode. Gimana ini tinggal nanti kalau infrastruktur sudah ada, gimana itu mungkin salah satu masukkan dalam rencana aksi itu bagaimana campaign. Public campaign-nya itu kan. Saya sebenarnya masih agak ragu ya ketika teman-teman yang lower income itu kita paksakan, kita tetap akan campaign itu. Tapi ketika itu sampai saat hari ini belum ditetapkan tarif. Ketika MRT disampaikan tarifnya 30.000, siapa yang mau naik? Karena ini yang saya masih nunggu-nunggu kapan kita mau diajak untuk bicarain tarif gitu loh. Ketika bicara tarif nanti orang nggak ini naik KRL saja ketika saat ini Bu Prof, rencana kan PSO-nya KRL mau dicabut nih. Saya khawatirnya ada perpindahan lagi masyarakat yang tadinya sudah menggunakan KRL pakai motor lagi Bu gitu loh. Karena mau dicabut karena memang sudah tidak tepat sasaran lagi kata subsidi KRL-nya. Jadi ini saya udah mulai khawatir nih gimana gitu ya. Nah, itu. Saya kasih bocoran dikit aja. Iya. Gitu loh Bu. Nah itu gimana caranya kita Nah, itu. bisa mengkomunikasikan? Kalau ini sih benar kita akan campaign habis-habisan, tapi ketika udah bicara tarif, nggak ada yang mau bicara 30.000 PP 60.000 ya nggak mungkin gitu loh. Kayak kereta bandara aja kan nggak ada yang pakai. 70.000 siapa yang mau? Berapa? 70.000 kereta bandara kan? Padahal Ini damri. Tapi saya kalau mau naik taksi 180 loh. Bisa ramai ya tapi kan bisa ramai. Bisa banyak orang. Saya kalau naik taksi 180, 190, kadang-kadang 200 kalau lagi macet gitu. Kalau 70 sebenarnya masih murah lah relatif kalau ke bandara loh. Tapi belum nyampe kan baru sampai Manggarai doang ya. ya. Tengah jalan. Baru duku atas. Duku atas. Baru tengah doang. Dari Duku Atas Belum ya. kemana-mana ya. Belum nyambung ke Manggarai ya. Belum. Lagi infrastruktur. Kayaknya sudah mulai tapi belum buka ya. Karena berapa kali aku naik Manggarai suka. Tapi Enggak. Belum buka. Sampai hari ini belum buka. Iya, tapi memang kalau tadi tarif itu relevan buat insentif bisnis. Karena begitu bicara MRT sama LRT nggak akan ada dikasih PSO-nya soalnya, karena itu bikinnya barangnya apa pakai itu ya pakai loan, jadi nggak yakin saya kalau itu dikasih PSO. Nggak akan dikasih PSO. Itu loh Prof. Jadi saya sepakat dengan itu, tapi ya begitu nanti kita dihadapkan dengan tarif, saya nggak akan berbicara panjang lagi. Dan salah satunya ada public campaign itu harus dimasukkan. Ya, masuk di situ. Maksudnya dalam Betul. perencanaan situ harus dimasukkan. Mana yang ada public campaign untuk pindah mode, karena memang Ya, betul. masyarakat Indonesia itu kalau nggak ada ini belum mau juga pindah. Ya. Maksudnya perlu waktu membudayakan diri untuk menggunakan kendaraan umum itu belum terbiasa. Ya. Terutama orang-orang yang menengah ke atas ya. Menengah ke atas yang sudah biasa nyaman dengan mobil sendiri. Sebenarnya kalau sasarannya menengah ke atas untuk pindah mode, mungkin kalau dia kalau pakai dari Bekasi aja, kalau dia pakai mobil sendiri, kemudian macetnya minta ampun, dia sudah berapa bensin harganya pulang balik. Ya. Harus ditukar kelas ini. Kemudian belum itu waktunya berapa jam dia habis di jalan. Nah, jadi sebenarnya dia
sasaran kita sebenarnya ini kalau MRT dan ini adalah orang-orang yang biasa pakai mobil, Ya. harusnya yang Komparasinya orang akan mobil. orang yang biasa pakai mobil pribadi. untuk pindah mode ke situ, bukan yang biasanya memang nggak pakai mobil gitu, yang orang biasanya pakai mobil pindah mode ke dari private ke situ. Nah itu sekarang tinggal tugasnya public campaign-nya aja, nanti yang untuk modal shifting. Nah, kalau infrastrukturnya sudah jadi, ya. Dan insentifnya lebih ke waktu, Efisiensi waktu. Ya, saving waktu. Kemudian sebenarnya tidak hanya itu, dari segi polusi udara kan VKT-nya turun. Ya, jadi VKT dari jumlah dari kendaraan yang tadi pagi saya sudah jelaskan apa VKT, nah VKT-nya turun. Kalau VKT-nya turun secara udara juga akan polusi udara akan turun. Jadi itu dari sana. Kemudian juga termasuk di dalamnya ada traffic management, yang termasuk rekayasa lalu lintas yang lain-lain itu bisa dilakukan. Ya ada genap ganjil, ada 3-in-1 dan lain-lain, itu kan sebenarnya termasuk rekayasa lalu lintas. Ada ERP itu juga termasuk adalah rekayasa lalu lintas. Tapi harus dievaluasi yang sudah jalan, apakah berjalan dengan baik 3-in-1, apakah 3-in-1 itu hanya menimbulkan joki misalnya. Itu kan juga sebenarnya berapa persen sebenarnya efisiensi dari dari traffic management yang ada. Car free day juga sebenarnya juga saya tuliskan juga. Motorized transport banyak juga yang sudah naik sepeda, tapi kalau nggak ada tempat untuk dia jalan, Parkir. itu juga mungkin susah, belum ada tempat parkir, harus disediakan. DKI ini harus ada disediakan tempat parkir sepeda misalnya. Kemudian nah itu mungkin barangkali juga bisa dimasukkan untuk motorized transport. Itu kalau bisa saya nggak rekomen masuk Jakarta. Kalau bisa nggak rekomen, tapi kalau sepeda saya masih rekomen. Tapi mungkin juga harus disediakan infrastrukturnya sehingga dia parkirnya tidak sembarangan juga. Jadi itu adalah kira-kira. Terus yang kebijakan yang kedua itu reducing impact of in-use vehicle. Itu tadi jumlahnya sedikit. Kalau di Amerika itu jumlah kendaraan tua itu hanya 20%, tapi kontribusinya terhadap total polusi udara itu 80%. Dari 20% kendaraan punya kontribusi 80% terhadap total emisi. Jadi itu inspection maintenance itu juga perlu di tadi yang Pak Putut bilang lagi uji emisi di jalan. Kalau nggak lolos ditilang, dia harus melakukan perbaikan dulu di bengkel misalnya. Itu adalah termasuk adalah inspection dan maintenance, itu adalah untuk mengurangi. Kalau di Amerika sudah ada scrapping, kita juga sebenarnya sudah ada scrapping policy, tapi masih tahun 2025 kalau nggak salah. Di Indonesia itu sudah ada rencana untuk scrapping, tapi baru akan mulai 2025. Sebenarnya scrapping tuh bisa langsung dijalankan sekarang. Karena prakteknya kan dismantling itu kan scrapping. Cuma pemerintahnya nggak berani. Waktu Perda 2 tahun 2005 itu ya, sebenarnya udah kita masukin satu pasal ya, pembatasan umur kendaraan bermotor. Soal nanti di scrap dengan teknologi ya, atau pola dismantling seperti yang sekarang, itu terserah. Yang penting nggak ada lagi beredar. Harusnya itu sebenarnya saya setuju itu. Tapi ditolak. Kalau di Jakarta itu harusnya berani. Jakarta itu orangnya modis-modis. Ada model baru aja penuh itu, lihat itu kalau ada pameran mobil. Ditolak. Jadi si DPRD-nya kurang survei, kurang menggali waktu itu ya. Dan kurang wawasan. Nah, jadi pikirnya wah ini nanti kami menjadi tidak populis gitu, seperti itu. Artinya kendaraan-kendaraan masyarakat menengah bawah harus dilarang untuk beredar kan, alasannya seperti itu. Padahal faktanya kan enggak kan. Hampir model kendaraan terbaru ya bisa dapat dikatakan 80% ada di Jakarta. Ya, makanya. Jadi kalau enggak kan dia bisa jual ke daerah, minimal dimulai di Jakarta lah, di kota besar yang sudah semeraut. Jadi sebenarnya scrapping itu akan ada impact-nya. Sebenarnya saya sempat ngitung, saya nggak tahu kalau saya tampilkan apa enggak. Pengaruhnya kalau ada scrapping di Jakarta itu berapa sih reduksinya, itu sebenarnya saya
hitungkan juga. Ini tadi pembatasan usia kendaraan atau scrapping ini juga bisa dimasukkan sebenarnya untuk di Jakarta. Mungkin tidak berlaku di kota lain, paling nggak Jakarta kita harusnya udah berani buat scrapping ini, pembatasan umur kendaraan. Nah di Singapura juga udah berani, Singapura itu 5 tahun kalau nggak salah semua. Kemudian kebijakan yang ketiga ini adalah insentif for cleaner fuel dan vehicle technology. Jadi ini misalnya ada standar, ini kayaknya udah lama ya Pak Bukut ya, yang standar untuk fuel dan lubricant itu kan waktu itu sudah pernah, tapi saya nggak tahu apakah sudah jadi diimplementasikan. Kalau nggak salah waktu zaman Pak siapa tuh yang sebelum Pak Dasrul tuh Pak siapa namanya yang Bang Warbata itu, Bang siapa? Ade. Pak Ade ya, Pak Guna nih Pak Guna. Itu kalau nggak salah sudah sempat ada ide untuk. Iya, tapi untuk fuelnya tergantung migas. Migas teman-temannya Bu Puji semua itu. Nggak mau memperketat spek BBM-nya. Jadi spek yang terbaru itu 2013, tapi isinya copy paste 2006. Gitu. Ya, Makanya terus karena mentok di fuel speknya ya, fuel standarnya, akhirnya yang KRH itu lihat Pak Ade dan sekarang dari Pak Dasrul itu, yang kita dorong spek kendaraannya. Ya, kalau dari kendaraannya ya berarti vehicle teknologinya, dari cleaner teknologi dari kendaraannya memang. Nah tapi kan konsekuensinya dengan kendaraannya bagus, dia harusnya sudah kendaraan teknologinya Euro 4, tapi bahan bakarnya nggak Euro 4, sudah menjadi kendala gitu. Ketika mereka sudah, ini termasuk di sini sebenarnya teknologi untuk Euro 4 misalnya. Itu kayak Toyota mau jualan mobil aja dia susah karena bahan bakarnya nggak ada, harus impor dulu dari luar untuk ngetes uji mesinnya misalnya. Itu kan juga sebenarnya menjadi salah satu kendala untuk cleaner teknologi. Kemudian tadi mungkin bisa catalytic converter, yang mana yang harus diwajibkan menggunakan catalytic converter. Tadi kan ada tadi pagi saya sudah menunjukkan beberapa emisi yang tinggi, dari misalnya dari karbon yang tinggi. Nah itu mana? Karbon yang tinggi itu tadi dari mana? Salah satunya adalah sepeda motor. Nah itu gimana? Apakah itu yang harus diwajibkan? Misalnya itu kan sebenarnya dari hasil itu tuh bisa kita ambil dari kajian-kajian ini, sebenarnya bisa dipakai untuk mendevelop itu rencana aksi. Kalau kita sudah tahu nih urutan ini yang paling tinggi dari sektor mana, jenis kendaraan apa, itu berarti yang harus diwajibkan dulu, misalnya diprioritaskan untuk diatur. Dan itu adalah salah satu yang itu sebenarnya secara umum harusnya yang terjadi di Indonesia. Kemudian ini adalah yang sebenarnya sempat kita hitung emisinya dari 2015 itu kita melihat kalau BAU, kemudian kalau Euro 3 untuk sepeda motor itu sudah dilakukan di 2015 kita hitung kan, sepeda motor sudah Euro 3 kan ya. Kemudian kalau Euro 4 itu akan diaplikasikan tahun 2018 ini untuk yang bensin Oktober misalnya. Kemudian 2020 berarti sudah Euro 4 tapi ada ERP, ada CNG. Kemudian 2021 Euro 4 yang diesel, kan waktu itu baru bensin ya, yang 2018. Misalnya kalau 2021 itu Euro 4 dengan diesel, kemudian berarti CNG juga tetap jalan, ERP. Kemudian 2025 itu yang electric vehicle, scrapping itu kalau nggak salah itu 2025 memang rencananya. Ini ada scrapping, ada EV, electric vehicle, nah itu dilakukan di 2025. Sebenarnya impactnya seperti apa gitu ya. Ini kita lihat berapa. Ini adalah senario yang tadi yang sudah ada di sana. Tadi kita implementasi EV-nya tahun 2025, kemudian implementasi penggunaan CNG untuk
untuk semua bos yang baru dan akhirnya tahun 2020. Jadi saya hanya mencoba melihat skenario yang ada di Indonesia. Tapi saya nggak tahu kedepannya benar diimplementasikan apa enggak, kan kita nggak tahu. Itu kan apa namanya, yang saya lihat di sini adalah yang memang direncanakan ya, direncanakan untuk diaplikasikan. Kemudian ERP ini kan sebenarnya di Jakarta sudah pernah mau dilakukan tapi nggak jadi ya. Karena tarik-tarikan.